Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada sebuah kasus yang ngebuat kita masyarakat berpikir keras, apakah mungkin seorang pemuda usia 21 tahun yang tidak memiliki kedua tangan itu bisa melakukan perbuatan yang begituan? Karena pemuda asal Mataram, Nusa Tenggara Barat bernama Iwayan Agus Suwartama ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas pasal yang begituan oleh Polda Nusa Tenggara Barat dengan saksi yang sudah mengatakan dengan jelas, bahkan kuasa hukumnya dari saksi dari korban berinisial MA, seorang mahasiswi di kampus setempat, bilangnya bahwa ini bukan cuma satu orang loh korbannya. Kami juga mengetahui ternyata ada beberapa laporan dari sekitar 5 atau 6 perempuan lainnya yang mengaku pernah dibegitukan oleh pria yang dari lahir sudah tidak memiliki kedua tangan tersebut, teman-teman. Nah, yang menjadi menarik adalah kalau kita bandingkan antara keterangan suka tidak suka sudah menjadi tersangka plus juga dengan perwakilan korban, ada beberapa hal yang ngebuat kita, masa sih bisa seperti itu? Kita bahas terlebih dulu adalah keterangan dari Iwayan Agus Suwartama, karena dia bilang sebenarnya memang saya dengan inisial MA tersebut belum pernah kenal sama sekali. Ini ibarat kata mereka itu pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 mereka lagi di sebuah taman. Ini taman ada yang buat jogging, ada yang buat konten, dan si MA, si gadis tersebut datang ke sana jam 8 pagi itu lagi ngebuat konten. Tiba-tiba si Agus ini mendatanginya sembari ngajak berkenalan, ngobrol basa-basi sekitar jam 8 pagi waktu setempat. Nggak lama dari itu, saat mereka lagi ngobrol, mereka itu melihat ada sepasang pemuda-pemudi yang di taman itu juga sedang melakukan adegan-adegan yang romantis. Mereka melihatlah, dan di situ dikatakan kalau versi dari pendamping korban MA, Ade Latifah bilang, pada saat mereka melihat adegan tersebut, si pelaku ini bilangnya adalah, wah, kata-kata yang kayaknya mengajak, kemudian kayak hal-hal yang, apa ya, aku berusaha membuatnya dengan kata-kata halus, pokoknya ngiming-ngimingin lah gitu. Nah, pada saat melihat kejadian tersebut, korban ini katanya nangis. Nangis karena dia ngerasa kayak ada pengalaman masa lalu dia yang ada berhubungan dengan adegan yang mereka lihat. Nah, kemudian menurut dari tim Ade Latifah ini bilang bahwa si pelaku ini mencoba memancing, menarik informasi, kenapa kamu menangis, apa yang telah terjadi sama kamu, dan dia curhat di situ semuanya. Tapi uniknya adalah proses curhat tersebut kalau aku bandingkan dengan keterangan dari pihak Polda Nusa Tenggara Barat, karena kejadiannya itu adalah jam 12 siang di sebuah homestay, artinya dari jam 8 menuju jam 12 siang itu kan jaraknya sekitar berapa tuh? 9, 10, 11, 12, artinya 4 jam. Nah, waktu 4 jam ini, menurut Ade Latifah dan juga tim kuasa hukum dari pendamping korban MA ini, dilakukan adalah hal-hal yang sifatnya kayak mungkin magic kah atau disihir kah. Jadi dia bilang bahwa saya sudah tahu nih apa yang telah terjadi sama kamu, ibarat kata tuh aibnya gitu. Kalau kamu tidak menuruti apa yang saya mau, kamu nanti akan saya bongkar, saya adukan ke orang tua kamu. Yang anehnya juga adalah begini teman-teman ya, ini antara percaya nggak percaya, tapi kalau aku lebih ya keterangan dari Kapolri kan di banyak kasus bilang harusnya pihak polisi itu lebih mengedepankan adalah scientific crime investigation, adalah data-data ilmiah, tidak melulu adalah menggunakan yang mistis-mistis seperti ini. Logikanya begini, dengan tidak memiliki dua tangan, itu adalah hal yang sangat sulit untuk melakukan hal yang seperti itu. Aku dengerin waktu si pelaku Agus menceritakan bagaimana pada saat tiba di homestay tersebut, melakukan hal seperti itunya bagaimana gitu. Tapi sebelum sampai ke bagian itu, menurut Agus ini versinya bilang begini, saya itu sebenarnya waktu itu nemuin dia, katanya mau minta tolong dianterin ke kampus karena habis dari makan. Saya udah janjian sama teman, tapi minta tolong ke orang lain dia nggak mau. Akhirnya saya minta tolong dia untuk nganterin saya ke kampus karena dia nggak bisa. Tapi menurut versi dari korban bilangnya tidak seperti itu. Dia itu datang ke sana ya untuk merayu dan melakukan hal-hal yang berujung pada jam 12 siang tersebut. Dari versinya pelaku bilang bahwa setelah
dia minta dianterin, tapi sama si korban Emma ini katanya muter-muter ke area ke Islamic Center, muter-muter sebanyak 3 kali, sampai akhirnya berhenti di sebuah homestay, dan di homestay tersebut yang bayar, yang menjadi salah satu barang bukti adalah uang 50.000, itu adalah uang dari korban sendiri MA. Ini yang sangat janggal ya, kenapa? Masa ada orang yang mau jadi korban, kemudian tiba-tiba dia ngebooking kamarnya sendiri, ngebayar kamarnya sendiri. Itu adalah kejanggalan. Tapi memang kita nggak bisa munafik, teman-teman. Karena Agus ini kan tidak memiliki kedua tangan tersebut dari lahir, artinya dia sudah terbiasa kan ya. Karena bukan jaminan teman-teman disabilitas tidak bisa melakukan tindakan pidana. Tapi kalau aku lihat di sini memang ada potensi sangat kuat, ini dugaannya adalah mungkin suka sama suka, dan dugaannya sangat kuat juga karena ketahuan sama pacarnya, mungkin orang dekatnya dari si MA tersebut, lantas mengarang cerita. Kenapa ada dugaan ke arah sini? Karena dikatakan di sini waktu si Agus kan selesai dari kamar melakukan aksi seperti itu dengan si korban MA. Itu ada 2 pria katanya, 2 pria yang mengetahui mereka, dan kemudian si MA ini langsung meluk pria tersebut, nangis. Dan ada yang memfoto-foto dan kemudian malam harinya diviralkan. Apakah ini dugaannya karena dia ketahuan gitu, ketakutan gitu? Kalau kalian dengarkan, ada salah satu statement dari Agus, menceritakan bagian awalnya, nanti kalian nilai sendiri apakah ini kejujuran ataukah kebohongan. Ini adalah salah satu bagian cuplikan dari suaranya Agus, teman-teman. Saya dari kampus mau nyari makan ke daerah Sudayana, Pak. Nah, setelah saya cari makan di daerah Sudayana, saya beringinan balik ke kampus gitu. Nah, setelah saya mau balik ke kampus itu, saya mau minta tolong kepada seseorang di sana. Nah, karena satu saya minta tolong orang, dia nggak bisa nganterin, dan saya minta tolong seorang wanita ini, Pak, gitu. Nah, setelah dia minta tolong ke wanita ini, dia yang nganterin bersedia gitu. Terus saya kira dia ngantar saya, ternyata di keliling-kelilingin saya 3 kali di Islamic Center, Pak, gitu. Nah, seketika langsung diajak ke tempat lokasi itu, terus dia yang bayar, dia yang buka pintu, dia yang bukain semua saya. Nah, ada bagian-bagian terlalu deskriptif ya. Dia yang buka pintu katanya. Tapi menurut, aku nggak ngerti nih, buka pintu di sini apakah artinya yang ngebayarin? Karena menurut keterangan dari tim pendamping hukumnya bilang bahwa bahkan yang ngebuka kunci pintu kamar itu adalah si Agus sendiri menggunakan mulutnya. Nah, ini kan ada 2 keterangan yang berbeda, tapi jujur, dari bagian ini tuh ada yang cukup janggal, teman-teman. Apalagi kalau aku lihat keterangan dari Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesian Police Watch, yang bilang bahwa ini konyol ketika Agus ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau daya paksa secara fisik, jelas tidak mungkin ya untuk melakukan hal yang seperti itu. Tapi kalau menggunakan hal-hal yang sifatnya psikologi, yang selama orang tersebut normal, punya kapasitas berpikir yang benar, bisa aja. Tapi kan orang yang biasanya melakukan penekanan secara psikologis ada hubungannya dengan relasi kuasa. Relasi kuasa itu maksudnya orangnya lebih powerful lah. Bisa powerful secara jabatan, secara ekonomi, atau secara apapun. Tapi dengan kondisi seperti ini kok banyak masyarakat yang meragukan. Tapi bagaimana dong Anjas? Dari pihak Polda Nusa Tenggara Barat itu sudah menetapkan Agus sebagai tersangka walaupun tahanannya hanya tahanan rumah selama 20 hari ke depan karena kondisi dia kan memang sangat sulit ya. Karena logikanya gini, orang tuanya aja sampai sekarang kalau Agus ini mau mandi, mau apapun, itu pasti dibantu. Jangankan mandi, pakai baju aja dipakaikan oleh dia. Nanti kalau seandainya dia di penjara, ada urusan dengan kamar mandi, siapa yang akan ngebantuin Agus? Itu kan unik ya. Terus mungkin jadi pertanyaan orang banyak adalah begini, Anjas, waktu adegan yang tersebut di sebuah homestay tersebut, itu ceritanya bagaimana? Aku udah dengerin ada salah satu penjelasan dari Agus, ini sangat deskriptif banget, tapi aku coba dengan bahasa yang halus. Katanya Agus begini, pada saat masuk, itu si MA ini katanya langsung ngebuka semuanya. Udah langsung ngebuka, dia semua yang dia adalah pemeran utamanya. Si Agus cuma diem aja. Dan setelah itu katanya dia ya didudukin dan seperti itu. Itu adalah versi dari Agus. Tapi kalau versi dari MA yang diwakili dari tim kuasa hukumnya, tidak betul. Dia itu harus melakukan itu karena
nanti dia bakal diancam dengan memberikan informasi yang dikategorikan sebagai hal yang negatif di tempatnya karena dia sudah curhat. Anehnya juga gini ya, kan mereka juga baru ketemu itu di hari itu juga dalam hitungan jam. Versi dari MA ketemunya mulai jam 8 pagi sampai kejadian jam 12 siang. Artinya kan sekitar 4 jam doang, tapi sudah mau menceritakan hal-hal yang sudah sebegitu dalamnya. Ya, aku yakin setiap orang pasti punya hal negatif. Dan aku nggak yakin kalau kita baru ketemu sama orang baru, lantas kita menceritakan semua hal negatif, sampai keluarga-keluarga kita, sampai mantan-mantan. Kayaknya janggal, teman-teman. Makanya ada yang bilang, apakah ini adalah hubungan dengan kayak sihir-sihir gitu? Mohon maaf ya, ini tidak terlalu scientific dan dugaan sangat kuat. Ya, dugaannya karena ketahuan gitu ya, ketahuan sama pacarnya, jadi dia ngelesnya seperti itu. Tapi dengan adanya temuan-temuan baru, misalnya dari kuasa hukumnya bilang bahwa waktu kami posting foto Agus di sosial media, itu dia mendapatkan kayak pesan, iya dia menggitukan saya juga, iya dia menggitukan saya juga, dan sekarang sedang didalami. Jadi sampai sekarang ini agak unik ya, modusnya yang dipakai kalau menurut keterangan kuasa hukum korban bahwa ya katanya itu diajak buat mandi bersih katanya, untuk mencuci dosa-dosa masa lalu. Dan dengan ancaman adalah informasi yang sensitif tersebut yang baru didapatkan kalau dia tidak mengikuti akan disebarkan ke orang tuanya. Agak sulit ya aku buat percaya ya, tapi kalau memang seandainya ini, aku yakin pengakuan dari si Agus memang telah terjadi peristiwa itu. Makanya nggak heran beberapa barang bukti di antaranya itu ada spray, ada baju dari kedua orang tersebut, plus juga uang 50.000. Kalau ditanyakan apakah perbuatan tersebut terjadi atau tidak, jelas terjadi. Tetapi apakah perbuatan tersebut hanya salah satu pihak yang mau? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah betul atau tidak. Ini jujur aku masih, hatiku masih terpecah menjadi dua. Karena secara logika, Agus kecil banget kemungkinannya bisa melakukan paksaan seperti itu. Tapi secara logika juga, masa korbannya MA yang masih mahasiswi, dia menceritakan hal seperti ini, melaporkan, yang ngebuat dia itu malu kan ya, menjadi pembahasan berita nasional. Jadi masih bingung teman-teman, apakah kalian percaya Iwayan Agus Suwartama atau korban berinisial MA yang merupakan mahasiswa ini? Dari beberapa hal yang aku sampaikan ini, yang paling janggal sih adalah terkait dengan ya awal ketemuannya gitu loh. Apa menurut kalian? Apakah ini suka sama suka? Ataukah memang ini penetapan tersangka Agus sudah tepat? Ataukah memang ada sesuatu hal lain yang sedang disembunyikan dan kita tidak tahu? Kalau dari pihak kepolisian sampai saat ini bilang bahwa pasal yang dikenakan ini adalah pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tindak Pidana Kekerasan S, TPPKS, bukan undang-undang yang begituan yang awalannya P, yang terakhirnya hurufnya N. Dan dikatakan kami tidak mencari-cari kesalahan orang dan dugaannya ini adalah tipu muslihat, bukan menggunakan kekerasan fisik begitu. Dan ada 5 saksi yang telah diperiksa. I don't think so. Saksi tersebut bisa mengindikasikan ini adalah hal yang dipaksakan, bukan suka sama suka. Kalau ini suka sama suka ya nggak bisa dimintai pertanggungjawaban, kecuali kalau dia masih di bawah umur. Ini kan dia sudah dewasa. Mungkin bisa, tetapi kalau ada bukti yang lebih kuat, aku nggak ngerti secara data ilmiah misalnya nih ya, aku nggak tahu. Kan ada nih hubungan yang identik, ada hal-hal indikasi yang kalau dipaksakan ada bekas-bekas tertentu. Tapi kalau nggak dipaksakan, sama-sama mau, biasanya nggak ada tanda-tanda ini. Ya, visum adalah salah satu hal yang bisa menjadi referensi. Apakah ini adalah tipikal yang nggak mau? Apakah ini adalah tipikal yang menikmati, mau-sama mau? Itu kan juga bisa dicek sebenarnya. Karena kalau sampai saat ini alat bukti yang dipakai, keterangan dari kuasa hukumnya adalah dari keterangan si korban sendiri. Dan memang untuk pasal yang beginian, keterangan korban itu nggak butuh, sudah dianggap sebagai 2 alat bukti. Karena untuk menetapkan seorang tersangka itu kan biasanya butuh 2 alat bukti nih. Tapi kalau untuk kasus yang seperti ini,
pengakuan dari korban aja sudah dianggap cukup alat buktinya. Kalau untuk barang bukti yang lain atau keterangan yang lain, itu cuma menunjukkan memang peristiwanya ada, tetapi kan motifnya, apakah mau sama mau, ataukah salah satu doang, itu yang masih menjadi perdebatan. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai kasus yang unik ini, kita akan terus kawal dan kita lihat nanti apakah yang sebenarnya terjadi. Apakah versi dari Agus yang benar, ataukah versi dari MA yang benar. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.